apakah menuju 2029 mengada-ngadalah, pencitraan lah. Tapi KDM adalah seorang manusia biasa. Nah, ini kan harus dikawal oleh Wali Kota Bandungnya. Jadi selama 20 tahun baunya seperti itu, sampahnya begitu menggunung, tapi tidak pernah ada sentuhan dari kepala daerah atau Wali Kota Bandung. Saya A.A. Wahyudi dengan tema perdana menyoroti sepak terjang Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang sering disebut KDM. Diakui atau tidak, figur yang satu ini begitu cepat meroket, melejit, atau apalah istilahnya, yang sifatnya sangat signifikan, sangat material, sangat masif, dan sangat-sangat lainnya. Ada apa di balik itu? Apakah menuju 2029 ataukah beliau ada target-target tertentu? Tentu hanya beliau yang bisa menjawab. Tentu hanya waktu yang bisa membuktikan. Tapi yang pasti harus diakui, kalaupun dari sekian banyak gebrakan KDM yang kita anggap atau sebagian warga netizen menganggap sebagai mengada-ngada lah, pencitraan lah, tapi secara pribadi saya melihat banyak sisi positifnya. Ada video beliau nyemplung ke kali di Bekasi atau di mana itu yang penuh dengan sampah. Seharusnya apa yang dilakukan oleh KDM itu bisa juga dilakukan oleh gubernur-gubernur Jawa Barat sebelumnya. Toh tidak ada yang melakukan. Ada apa? Kok KDM sampai mau-maunya masuk ke got yang begitu hitam, begitu kotor, dan tentunya berbau dan jauh dari kata higienis. Dan setelah dilakukan pembersihan langsung di bawah pengawasan sang gubernur, hasilnya memang sangat signifikan. Airnya lancar, kemudian berangsur menjadi bersih. Tapi KDM adalah seorang manusia biasa. Dia punya perangkat di lingkungan Pemprov Jabar, juga punya perangkat di ibu kota, kabupaten, maupun kota. Artinya, apabila gebrakan beliau ini tidak dikawal oleh kepala daerah di masing-masing kota dan kabupaten, hasilnya juga sama saja. Saya kasih contoh. Ada tayangan podcast beliau menyoroti Pasar Caringin, Bandung. Pasar Caringin ini merupakan pasar legend menurut saya. Karena apa? Waktu saya masuk ke kota Bandung tahun 2007 lebih kurang, atau hampir 20 tahun yang lalu, pasar ini sudah ada. Dan sudah ada pula baunya. Jadi selama 20 tahun baunya seperti itu, sampahnya begitu menggunung, tapi tidak pernah ada sentuhan dari kepala daerah atau Wali Kota Bandung. Nah, di dalam tayangan itu beliau dengan suaranya yang khas, dengan tembakan-tembakan yang cukup menyengat, saya pikir antara lain kalau nggak salah ingat, beliau mengatakan ini para penyewa lapak, penyewa stan ini kan sudah bayar retribusi. Lantas mereka dapat apa kalau lingkungan pasarnya masih kotor, masih berbau? Dan dia juga minta kepada pengelola pasar
supaya segera dibersihkan. Sabaraha untuk biaya sampah. 10.000 sapoe. Sapoe 10.000 di dia sabaraha pedagang. Duit 3.000. Hah? Aya 3.000 pedagang. 4.000 aya. Aya. 4.000 lah, 4.000 kali 10.000. Kegantung di penggerak. Wae, ini kita paksa perusahaan ini untuk beli insinerator, ya kan? Dan kemudian bikin surat pernyataan aja bahwa sanggup untuk menyediakan insinerator mesin pembakar sampah dengan kapasitas berapa. Nah, kemudian apabila tidak melaksanakan, maka ya, di mana sanksinya dia? kita terapkan. Nah, pada saat saya lewat Pasar Caringin, sepertinya, mudah-mudahan saya salah, tidak banyak perubahan. Kalaupun ada, mungkin volume sampah masih banyak atau minimal tidak banyak berkurang. Nah, ini kan harus dikawal oleh wali kota Bandung. Nggak bisa dong dia teriak-teriak sendiri. Mungkin sebagian warga kota Bandung tidak akan singgah ke pasar itu karena dia menganggap rumah saya jauh kok dari Pasar Caringin. Saya cukup ke pasar yang kecil-kecil saja di dekat rumah. Boleh. Tapi Anda sebutkan di pasar mana yang sekiranya bersih. Mungkin kalau pasar modern di Batu Nunggal misalnya, itu bersih wajar karena dia, istilah saya adalah pasar indoor. Jadi pasar tapi di dalam gedung. Tapi pasar-pasar yang terbuka seperti di Caringin itu memang masih jauh dari kata-kata bersih. Nah, bagaimana dengan kabupaten kota yang lain? Saya belum punya datanya. Tapi kita harus bantu, minimal memberikan dukungan moral untuk KDM. Mungkin sebagian besar yang mencibir gebrakan KBDM mengatakan, itu sudah tugas elu. Tapi kembali lagi, nyatanya gubernur sebelumnya tidak ada yang melakukan hal seperti itu. Apakah mungkin sudah pernah dilakukan gubernur 5-7 periode sebelumnya? Bisa jadi. Tapi tidak terpantau oleh masyarakat karena waktu itu medsos belum se-booming sekarang. Kemudian jumlah penduduk yang semakin banyak juga memberikan kontribusi atas kotornya suatu lingkungan, termasuk di dalamnya pasar. Saya banyak bercerita tentang kota Bandung. Ya wajar karena kota Bandung adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat. Bandung adalah etalase Jawa Barat. Rasanya orang yang main ke Jawa Barat, entah itu dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, dari Jogja, sepertinya kok kurang afdol kalau belum menginjakkan kaki di kota Bandung. Saya hampir 20 tahun tinggal di kota Bandung. Tapi setiap libur panjang seperti bulan Mei 2025 kemarin, saya lebih suka di dalam rumah. Karena apa? Ya sudahlah, biar aja memberi kesempatan kepada warga luar kota atau luar provinsi Jawa Barat yang mau main ke kota Bandung. Ya sudah, konsekuensinya saya sebagai tuan rumah hanya dapat sampahnya saja. Jadi guys, itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan coba mengulas lagi KDM ataupun hal-hal yang sifatnya di luar pemerintahan. Terima kasih. See you.